Dunia memiliki sejarah perang yang sangat keji, baik itu Eropa, Timur Tengah, bahkan di Indonesia sendiri. Tingkat kejahatan perang dapat diklasifikasikan dalam banyak hal, salah satunya adalah genosida. Sebelum masuk ke video, kita bahas dulu apa itu pengertian genosida dan hal apa saja yang tergolong genosida. Genosida adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena dilakukan untuk memusnahkan kelompok tertentu atau bahkan dalam lingkup masyarakat luas. Kata genosida berasal dari campuran bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kata geni berasal dari bahasa Yunani yang berarti ras, sedangkan kata cidium berasal dari bahasa Latin yang berarti membunuh. Adapun dalam pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kejahatan genosida adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Dalam pasal itu dijelaskan 5 bentuk dari kejahatan genosida, yaitu pembunuhan anggota kelompok, hal-hal yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap suatu kelompok, hal-hal yang menciptakan kondisi kehidupan suatu kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik menyeluruh ataupun sebagian, tindakan yang sifatnya paksaan dengan tujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, pemindahan secara paksa anak dari suatu kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Kejahatan genosida di Indonesia, kasus genosida pernah menimpa beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Berikut ini 5 kejahatan genosida yang pernah terjadi di Indonesia. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bantuan Anda sangat berarti untuk channel kami. 1. Peristiwa Geger Pecinan yang terjadi pada 1740 dipicu oleh kebijakan keras Gubernur Jenderal VOC saat itu, Adrian Falckenier, untuk mengurangi populasi etnis Tionghoa di Batavia. Selain itu, persaingan dagang antara Inggris dan Belanda juga menjadi penyebab para imigran Tionghoa di Batavia diperas dan diperlakukan tidak adil. Hal itu membuat etnis Tionghoa di Batavia melakukan pemberontakan. Konflik semakin membesar ketika muncul isu bahwa masyarakat Tionghoa berencana melakukan kebrutalan kepada penduduk pribumi. Isu tersebut dimanfaatkan oleh Falckenier untuk mengadakan sayembara, di mana orang yang berhasil memenggal kepala orang Tionghoa akan diberi hadiah yang besar. Pembantaian yang terjadi pada tahun 1740 itu menewaskan 10.000 lebih etnis Tionghoa dan lebih dari 700 rumah mereka dijarah dan dibakar oleh VOC. Tragedi ini dikenal dengan Geger Pecinan Batavia atau tragedi Angke. 2. Genosida pembangunan Jalan Raya Pos 1808 hingga 1811. Pembangunan Jalan Raya Pos atau yang dikenal dengan Jalur Pantura dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Jumlah korban meninggal pada saat pembangunan Jalan Anyar Panarukan sepanjang 1.000 km, lebih itu diperkirakan mencapai 12.000 jiwa. Adapun pembangunan jalan tersebut untuk kemudahan mobilisasi hasil bumi hingga mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Perintah tangan besi Daendels memaksa banyak pribumi bekerja tanpa henti. Penyebab banyaknya korban yang meninggal adalah kurangnya pasokan makanan hingga penyakit malaria. Selain itu, dikuburnya para korban meninggal secara tidak layak juga membuat penularan berbagai penyakit yang mengakibatkan semakin banyak korban jiwa berjatuhan. 3. Peristiwa Mandor tahun 1943 hingga 1945. Peristiwa Mandor atau insiden Pontianak merupakan pembantaian tanpa batas atas etnis dan ras oleh tentara Jepang di Mandor, Kalimantan Barat. Penyebabnya adalah Tokitai atau polisi rahasia Jepang yang mendengar kabar bahwa akan adanya rencana pemberontakan terhadap Jepang. Rencana pemberontakan lahir dari kebencian rakyat terhadap pendudukan Jepang yang memaksa mereka bekerja tanpa henti dan menghadapi siksaan. Kabar tersebut langsung direspons oleh pemerintah militer Jepang di Pontianak dengan melakukan penangkapan terhadap penguasa lokal, tokoh masyarakat, kaum terdidik, serta pelajar dan rakyat dari berbagai kelompok. Penangkapan itu dimulai dari September 1943 hingga awal tahun 1944. Akibatnya, diperkirakan 21.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Mayat-mayat mereka kemudian dimakamkan dalam satu kuburan massal. 4. Pembantaian Westerling. Pembantaian Westerling dilakukan oleh pasukan elite Belanda di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Pembantaian ini berlangsung pada akhir tahun 1946 hingga awal tahun 1947 yang diperkirakan mengakibatkan 40.000 orang meninggal.
Peristiwa ini terjadi akibat teror yang dilakukan oleh para pejuang di Sulawesi Selatan kepada tentara Belanda. Menjawab teror tersebut, Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia memerintahkan Westerling untuk melawan para pejuang di Sulawesi Selatan. Begitu sampai di Sulawesi Selatan, Westerling langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh penduduk yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. 5. Pembantaian Gerakan 30 September. Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 merupakan salah satu kasus genosida terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Pasalnya, pada peristiwa yang dikenal dengan sebutan G30S atau Gestok ini, sebanyak 6 Jenderal TNI AD serta 1 ajudan dari AH Nasution tewas terbunuh. Pembantaian G30S juga dilakukan terhadap orang-orang yang diduga komunis di Indonesia. Diperkirakan korban meninggal mencapai 500.000 jiwa. Adapun Panglima RPKAD atau disebut Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau sekarang disebut Kopassus, Sarwo Edi Wibowo, yang mendapat perintah dari Soeharto untuk menumpas G30S, menyebut operasinya di Jawa dan Bali memakan korban hingga 3 juta jiwa. Demikian sejarah kasus genosida yang pernah terjadi di Indonesia.